Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mohon maaf ini sebentar mengganggu waktu Bapak, mungkin sedang aktivitas. Ada beberapa hal yang perlu kami wawancarai nanti dengan Bapak selaku kepala sekolah di SD Negeri Warung 1 gitu Pak. Ya, siap. Tidak mengganggu Pak ya? Enggak apa-apa. Ya siap. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang kami sampaikan, nanti bisa Bapak jawab sesuai dengan real kenyataan di sekolah. Nah, tujuan kami wawancara dengan Bapak ini untuk memenuhi tugas untuk Draft 47 tahun 2023 Pak. Makanya ini tadi saya ingin bertemu dengan Bapak untuk melakukan wawancara ini. Nah, yang pertama Pak, selama ini apakah Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral itu yang seperti apa Pak? Dilema etika dan rujukan moral, jadi mengidentifikasinya seperti apa? Dalam mengambil satu keputusan kita sesuai dengan dilema etika, di mana seseorang itu dihadapkan pada satu keadaan atau masalah atau kasus antara baik dengan baik gitu. Nah, dalam mengambil satu keputusan, kita tentunya atau saya selaku kepala sekolah dengan berbagai tahapan tentunya, tidak langsung memutuskan, tentunya ada tahapan yang harus kita lewati. Oh, jadi gitu apa ya? Iya. Jadi gampangannya kalau dilema etika itu pengambilannya benar-benar benar. Kalau rujukan moral berarti benar-benar salah. Ya Pak, terima kasih sekali. Nah, kemudian ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan gitu. Jadi keputusannya itu sama-sama benar. Nah, ini bagaimana ini Pak menjalankannya? Dalam mengambil satu keputusan, ini saya lakukan dengan proses atau tahapan. Yang pertama tentunya kita identifikasi dulu masalahnya apa. Identifikasi. Identifikasi masalah. Kemudian kita menganalisa masalah itu, masalahnya apa, kapan, di mana, dan sebagainya. Kita identifikasi dan kita analisa. Kemudian setelah kita analisa siapa saja yang terlibat di dalamnya, itu siapa saja, kemudian fakta apa yang terjadi, ya seperti itu. Kemudian mengutamakan fakta yang terjadi, fakta nyata yang ada, sehingga kita dalam mengambil satu keputusan itu bisa diambil secara tepat dan baik bagi pihak yang bermasalah. Jadi mengidentifikasi lalu menganalisis juga Pak ya, siapa saja yang terlibat dan fakta apa ya, malah fakta itu yang penting. Ya, terima kasih Pak, jawabannya sungguh bagus sekali. Nah, kemudian langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak untuk mengambil keputusan? Langkah dan prosedurnya itu yang seperti apa gitu? Langkah prosedurnya ya seperti tadi yang sudah disampaikan atau disinggung juga, bahwa prosedurnya atau proses tahapannya ya diantaranya ya kita bisa mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian fakta apa yang terjadi, ya kan, seperti itu. Kemudian juga ada prinsip-prinsip resolusi, ya seperti itu. Itu banyak prosedur atau cara yang dilalui untuk pengambilan keputusan. Jadi gampangannya itu langkah-langkah prosedurnya banyak Pak ya? Iya, banyak. Nah, kemudian ini hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif oleh Bapak dalam pengambilan
keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya, tentunya kami selaku sekolah demi hal yang terbaik dalam pengambilan keputusan tentunya dengan cara ya musyawarah kekeluargaan, istilahnya dengan cara baik musyawarah kekeluargaan, kemudian kita tanyakan masalahnya apa, kemudian kita musyawarahkan cari kesepakatan yang terbaik sehingga kita dalam melakukan satu keputusan tidak salah lagi, artinya bisa tepat ya, kita bertanggung jawabkan terhadap konsekuensi pengambilan keputusan yang kita ambil. Ya, jadi gampangannya itu kalau boleh saya meringkaskan dari apa yang disampaikan Bapak, musyawarah mufakat ya Pak ya. Iya, itu. Jadi intinya musyawarah mufakat untuk kesepakatan bersama. Iya. Oke, bagus sekali Pak. Nah kemudian ini Pak, apa saja hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini. Jadi tantangannya itu apa Pak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Biasanya tantangannya itu ya, kita lihat kasusnya atau masalahnya kadang-kadang terjadi antara individu atau pribadi dengan masyarakat. Oh iya benar, individu dengan masyarakat. Kemudian di sisi lain kita menerapkan keadilan, iya, tetapi juga kita prinsip kasihan juga ada ya Pak ya? Ada, seperti itu juga ada kasihan. Kemudian rasa keadilan dan kasihan itu tadi ya, kemudian antara kebenaran dan kesetiaan dari kasus yang kita ambil seperti itu. Kemudian jangka waktunya itu juga termasuk sebuah tantangan. Pak. Tapi tantangan itu tentunya bisa diatasi ya Pak ya? Ada, bisa diatasi. Apakah ada sebuah tatkala atau jadwal Pak dalam menyelesaikan kasus dilema ini? Nah, kemudian apakah langsung menyelesaikan itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang ya untuk menyelesaikan kasus ini? Kalau bentuk dan prosedurnya itu yang seperti apa gitu Pak? Apakah ada programnya gitu? Ya, programnya tentu ada. Sekolah harus kita buat programnya, jadwalnya juga ada. Namun jadwal dan program itu adalah fleksibel, istilahnya fleksibel. Dan kemudian pengambilan keputusannya atau pelaksanaannya bisa di ruang guru, bisa panggil ke ruang kepala sekolah, pelaksanaannya seperti itu. Oke, terima kasih Bapak, jawabannya sungguh sekali. Nah kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Ya. Jadi setiap pengambilan keputusan itu kita tidak sendiri mengambil keputusan, tapi melibatkan berbagai pihak atau warga sekolah yang bisa guru juga kita sampaikan, kemudian bisa orang tua atau bisa komite sekolah, tergantung masalah apa yang kita hadapi. Itu melibatkan berbagai pihak. Kalau boleh saya menentukan berarti kolaborasi Pak ya? Kolaborasi. Nah kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan yang terakhir untuk sesi ini. Dari semua hal yang telah Bapak uraikan tadi, yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Ya, pengalaman yang saya ambil dan bisa kita petik dalam setiap pengambilan keputusan ini, kita itu dalam pengambilan keputusan ya tentunya selalu didasarkan pada 3 unsur. Yang pertama, keputusan itu harus berpihak pada murid. Pada murid. Kemudian yang kedua, harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, secara universal atau secara menyeluruh begitu. Betul. Kemudian yang ketiga, keputusan yang diambil
harus kita pertanggungjawabkan ya. Apapun konsekuensinya dari keputusan yang kita ambil, ya tentunya harus bisa membuat kedua belah pihak itu saling menerima gitu, terhadap keputusan yang kita ambil. Kalau boleh saya meringkaskan, berarti harus berpihak pada murid dan mengandung nilai-nilai kebijakan dan juga ada tanggung jawab. Oke Bapak, terima kasih. Alhamdulillah ini tidak terasa Pak. Dari percakapan-percakapan ini banyak sesuatu pengalaman yang saya juga bisa petik itu Pak. Jadi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu tadi Pak. Mudah-mudahan dengan wawancara ini paling tidak bisa memberikan wawasan lagi atau itu kepada. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Dar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lama nggak jumpa nih Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah keadaan masih sehat karena ya kita selalu bersyukur atas nikmat Tuhan. Alhamdulillah, selalu bersyukur Pak ya. Tambah gendut nih Pak. Alhamdulillah ya. Mungkin karena beraktivitas juga. Jadi gini Pak, mohon maaf ini saya sudah mengganggu Pak Ahyar pada kesempatan kali ini. Jadi maksud saya menemui Pak Ahyar selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bagasan 1 ya Pak ya. Saya akan melaksanakan tugas di bagian demonstrasi kontekstual guru penggerak angkatan tinggi tahun 2023. Boleh ya Pak ya? Boleh sekali Pak. Terima kasih sekali berkunjung di sini. Jadi kita bisa bertukar atau sharing tentang pengalaman kita masing-masing. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri Pak. Nama saya Darsono dari SD Negeri Waru 01 Kecamatan Bangka. Nah di kesempatan kali ini nanti mungkin ini Pak saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ahyar selaku Kepala Sekolah di SD Bagasan 1. Mudah-mudahan nanti dari jawaban Pak Ahyar ini bisa menambah wawasan buat diri saya Pak. Oh boleh sekali Pak. Oke, siapa ya? Oke. Nah, Pak Ahyar ini kan kepala sekolah di SD Bagasan 1 Pak. Nah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Artinya apakah identifikasi perbedaan antara rujukan moral dan dilema etika menurut Pak Ahyar itu Pak? Mencoba. Berbicara tentang dilema etika atau rujukan moral, kita mempunyai segmen tersendiri menurut saya seperti itu Pak. Dilema etika itu adalah keadaan atau kita mengalami keadaan di mana benar versus benar. Kemudian menurut saya rujukan moral itu pengambilan keputusan saat yang dihadapi itu benar melawan salah. Itu yang sepanjang yang kami identifikasi seperti itu. Ya, jadi gampangannya dilema etika itu menurut Pak Ahyar benar versus benar. Ya, Jadi hasil rujukan moral berarti benar lawan salah. Nah kemudian selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? menurut saya dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin kita harus mengedepankan 3 unsur Pak. Mengedepankan 3 unsur. Yang pertama unsur yang pertama, dan ini menurut saya ini harus kita ambil, itu keberpihakan kita kepada murid. Itu yang pertama. Kemudian kebajikan universal, itu juga unsur yang kedua. Sedangkan unsur yang ketiga itu tanggung jawab kita Pak. Kita harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu dari keputusan yang kita ambil. Itu yang saya laksanakan Pak. Nah untuk itu ada 4 paradigma etika yang harus kita petakan. Satu ya, paradigma yang pertama itu individu versus masyarakat. Jelas kita sebagai seorang pemimpin di sekolah itu pasti ada
kadang individu ya PS dengan masyarakat atau wali murid yang sekolah. Terus selanjutnya rasa keadilan PS atau rasa keadilan dengan rasa belas kasihan. Contohnya ya banyak yang kita temui seperti ketika anak ini tidak masuk, aturan itu kan kita kena hukuman dan sebagainya karena sanksi dengan kesepakatan yang kita buat. Tapi kan kadang ada rasa kasihan juga seperti itu. Terus pemetaan yang ketiga itu kesetiaan atau kebenaran PS kesetiaan. Selanjutnya paradigma atau dilema etika yang keempat itu jangka pendek PS jangka panjang. Contohnya seperti ini, ketika kita di sekolah itu kita harus melakukan sesuatu, ternyata kita ada pelatihan juga di luar, itu kan nanti kita juga berpikir dilema juga seperti itu yang saya lakukan selama ini, Pak. Nah, baiklah Pak Yar, jadi komplit sekali Pak. Kebetulan Pak Yar ini kan kepala sekolah yang sekarang ikut CDP juga Pak ya. Betul. Ya, angkatan 7. Jadi pemahaman yang sudah Bapak dapatkan di modul 3.1 ternyata bisa diterapkan sekarang Pak. Makanya penjabarannya cukup luar biasa, tadi bagus sekali. Nah kemudian ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan misal Pak Yar selama ini? Langkah-langkah Kebetulan Pak ya, karena saya belajar juga di guru penggerak, saya menerapkan 9 langkah yang saya gunakan dalam mengambilkan dilema ini Pak, atau mengambil langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ini. Yang pertama, kita harus mengenali Pak nilai-nilai yang saling bertentangan, itu jelas. Bagaimana nilai-nilai bertentangan itu harus kita selami, kita perdalam. Terus kita juga harus, yang kedua, kita harus menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Guru kah? Ada orangnya yang terlibat siapa? Murid kah? Atau ya tadi yang individu PS masyarakat, itu ada orang yang terlibat. Terus selanjutnya kita kumpulkan juga fakta-fakta yang ada, fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini kita kumpulkan. Terus setelah itu kita melakukan pengujian benar atau salah. Ini perlu sekali, pengujian benar atau salah itu perlu sekali. Itu untuk nantinya kita melangkah itu biar keputusan yang kita ambil itu suatu keputusan yang universal, ya, suatu keputusan yang universal yang tidak merugikan orang lain. Selanjutnya kita juga harus melakukan prinsip resolusi. Resolusi itu perlu sekali untuk terjadi ini. Terus kita juga harus menggunakan investigasi trilema, opsi trilema. Kita juga harus membuat keputusan Pak. Kita harus membuat keputusan itu yang relevan. Terus setelah kita mengambil keputusan, kita harus merefleksikan. Refleksinya ini bagaimana dan bagaimana, benar apa tidak, itu harus refleksi. Karena menurut saya itu refleksi itu sesuatu yang sangat penting atau sangat dibutuhkan untuk melangkah ke depan. Bagus sekali Pak Yar. Jadi kebetulan Pak Yar satu kepala sekolah juga ikut guru penggerak, jadi bisa langsung menerapkan Pak Yar. Ya, itu saya mencoba untuk menerapkan apa yang diperoleh dari kita yang terapkan. 9 konsen pengambilan keputusan ini memang luar biasa Pak. Nah selanjutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika di sekolah yang sudah Pak Ahyar terapkan, itu apa saja? Monggo Pak. Ya Pak ya, dalam menyelesaikan sebuah kasus yang lebih efektif itu jelas kita tidak mungkin memutuskan kasus itu langsung kita putuskan. Bahkan kita di modul-modul awal itu kita bicara ada sebuah pola berpikir lambat dan berpikir cepat. Nah untuk ini, dalam kasus ini, dilematika ini, saya yang pertama itu, yang saya menganggap efektif itu yang pertama berkolaborasi Pak, berkolaborasi dengan guru untuk menyelesaikan setiap kasus yang saya lakukan. Terus
saya selalu melakukan keputusan itu berdasarkan 3 unsur. 3 unsur itu yang pertama itu ya keberpihakan kepada murid, terus kebajikan atau berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Lah setelah itu bertanggung jawab dengan segala keputusan atau konsekuensi yang saya ambil seperti itu. Jadi selama ini yang sudah Pak Ahyar lakukan tentunya diskusi kolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya Pak ya. Betul. Intinya baiklah Pak Ahyar, cukup bagus sekali ini membuat pengalaman buat saya Pak untuk mengambil suatu keputusan. Nah kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Pak Ahyar jalankan gitu? Tantangannya apa sih Pak dalam pengambilan keputusan ini? Masalah tantangan ya Pak ya, tantangan yang dari keputusan ini ada 4 prinsip dilema etika tersebut Pak. Pada prinsip dilema etika tersebut, 1, individu vs masyarakat, itu merupakan tantangan Pak. Betul sekali Pak. Terus rasa keadilan dengan kesetiaan, atau rasa keadilan dengan rasa kasihan, terus kebenaran dengan kesetiaan, itu juga sebuah tantangan menurut saya, itu sebuah tantangan. Terus ada juga tantangan berikutnya itu jangka panjang dan jangka pendek. Itu dilematika yang menurut saya merupakan suatu tantangan yang luar biasa itu. Dan tantangan itu memang harus kita hadapi apa ya? Harus Pak. Nah kemudian Pak, apakah selama ini Pak Ahyar memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau ada, ini menyelesaikan di tempat atau di mana? Nah, memiliki sebuah jadwal ini untuk menyelesaikannya, bentuknya itu, prosedurnya itu yang seperti apa Pak? Jadwalnya gitu. Oke, seperti itu Pak ya. Kalau jadwal jelas ada pastinya. Jadwal itu jelas ada, tapi jujur saja saya jadwal itu belum ada yang terprogram Pak. Pas ini belum ada yang terprogram karena disesuaikan. Karena tidak terprogram itu karena disesuaikan dengan apa atau bagaimana kita menyelesaikan kasus itu. Itu yang pertama. Kasus-kasus dilema etika tersebut kita nggak mungkin menyelesaikan itu dengan program atau dengan program yang betul-betul, tapi saya menyesuaikan dengan kasus dilema etika tersebut. Dan biasanya saya menyelesaikan kasus-kasus itu di ruang guru Pak. Di ruang guru. Karena kebetulan di SD itu jarang sekali ruang sekolah Pak. Itu makanya saya gunakan ya ruang guru yang saya gunakan untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Karena kebanyakan ruang guru itu menyatu dengan ruang kepala sekolah, iya. Terus Pak ya, prosedurnya saya menanyakan dulu permasalahan apa yang terjadi. Kemudian tetap setelah kita tahu permasalahannya, kita mengidentifikasi dulu. Itu jelas. Kalau sudah mengidentifikasi permasalahan, saya melakukan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya bagaimana? Kemudian saya menggunakan rencana aksi dan bentuk tanggung jawab. Jadi artinya apa? Saya menggunakan konsep tirta itu. Tirta itu yang betul Pak Ahyar ikut jadi paham banget ya. Ini luar biasa malah. Itu memang mungkin konsep tirta itu yang terbaik sementara ini. Iya, bagus Pak, salut saya. Nah kemudian ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ahyar gitu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Iya Pak, sebagai seorang pemimpin jelas apa yang kita lakukan dalam mengambil keputusan itu jelas kita tetap bermusyawarah dengan guru. Itu yang jelas yang pertama dengan dewan guru dan pihak warga sekolah. Kalau ditanya faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam keputusan itu bagaimana? Alhamdulillah saya punya tim guru atau dewan guru yang sangat solid luar biasa Pak. Jadi saya itu yang memudahkan saya dalam berbagai hal Pak. Itu yang memudahkan saya seperti itu. Nah kemudian ini Pak, ini tak terasa di pertanyaan terakhir ini Pak. Nah dari semua hal yang telah Pak Ahyar sampaikan, pembelajaran apa yang dapat
Pak Ahyar petik dari pengalaman Pak Ahyar selama mengambil keputusan untuk dilema etika ini? Masalah ini Pak ya, masalah pembelajaran apa yang bisa saya petik. Ternyata sebagai seorang pemimpin, menurut saya ini dalam menyelesaikan atau dalam mengambil keputusan dilema etika ini ya, saya selalu berpegangan pada 3 hal ya. Saya selalu berpegangan pada 3 hal atau 3 unsur yang sering saya ulang-ulang dari awal itu ya. Keperpihakan kepada murid, kebajikan universal, dan rasa tanggung jawab. Itu selalu saya berpegang seperti itu pada 3 hal itu. Kemudian keputusan yang saya ambil juga saya memetakan 4 paradigma dilema etika itu Pak, dengan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Itu yang saya lakukan. Dan ya saya akui masih banyak sekali kekurangan, banyak sekali ini, tapi selalu saya menggunakan pelajaran etik, saya mengambil konsep-konsep itu. Kalau kekurangan itu saya pasti ada kekurangan. Jadi dari apa yang disampaikan atau diuraikan Pak Ahyar dari pertama sampai terakhir sungguh luar biasa Pak. Kebetulan Pak Ahyar kan guru penggerak juga nih. Betul. Walaupun sudah jadi kepala sekolah, itu guru penggerak, malah bisa dan sudah menerapkan ini semua Pak. Dan memang guru penggerak ini ya sekolah hal luar biasa sekali Pak. Kita jadi tahu dilema etika itu cara penyelesaiannya bagaimana, rujukan moral itu bagaimana, ya, luar biasa itu. Dan ya kayaknya kurang puas Pak untuk belajar di guru penggerak itu, masih kurang puas, masih banyak pengalaman yang mendapatkan Pak. Iya. Oke Pak, ini terima kasih sekali atas waktunya. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahyar, tentunya saya mendapatkan wawasan kembali Pak dari pengalaman-pengalaman yang Pak Ahyar sudah sampaikan dan mulai. Mohon maaf Pak, ini tadi kami sudah mengganggu Bapak. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita mungkin bisa saling sharing lagi di lain waktu Pak yang lebih luas lagi. Siap. Terima kasih Pak. Sukses selalu untuk semuanya. Amin.